Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya buatkan tutorial penggunaan modul servis atau di sini menu perbaikan servis. Oke, langsung saja kita masuk di menu perbaikan servis. Oke, di menu perbaikan servis di sini kita ada beberapa menu ya. Di sini menu perbaikan servis pertama adalah menunjukkan dashboard. Oke ya. Yang kedua adalah lembar pekerjaan. Ya, lembar pekerjaan di sini menunjukkan lembar pekerjaan yang sudah masuk di bengkel kita. Terus kemudian di sini ada menu tambahkan lembar pekerjaan. Nah, di sini menu tambahkan lembar pekerjaan ini digunakan untuk menerima perbaikan atau input perbaikan di bengkel kita ketika ada pelanggan masuk seperti itu. Ya. Terus kemudian di sini ada namanya buat faktur. Oke ya, di sini buat daftar faktur adalah untuk membuat nota atau faktur dari pekerjaan yang sudah selesai seperti itu ya. Jadi pekerjaan yang sudah selesai nanti akan masuk di dalam lembar daftar faktur di situ ya. Terus di sini tambahkan faktur, oke ya. Tambahkan faktur itu langsung masuk di dalam ini ya, menu pos ya, seperti itu. Jadi fungsinya hampir sama, buat dan daftar faktur. Kalau ini daftar tambahkan faktur untuk lembar pekerjaan yang sudah selesai. Kemudian di sini ada namanya merek ya. Merek ini adalah merek-merek perangkat yang ada pada perangkat yang kita terima waktu servis masuk seperti itu ya. Nah, ini merek ini juga digunakan di dalam master produk seperti itu ya. Nah, karena ini jadi merek itu ketika kita membuat merek, misalkan mereknya adalah kita merek Oppo, nah misalkan Oppo, nah singkat juga Oppo. Nah, di sini kalau merek tersebut digunakan untuk servis, maka di sini centang gunakan untuk perbaikan. Jadi nanti kalau ada perbaikan masuk, nanti merek Oppo itu sudah tersedia di dalam modul servis seperti itu. Jadi merek ini ngelink di dalam produk seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, kembali ke perbaikan servis. Oke, sampai di merek. Kemudian yang tak kalah penting adalah menu pengaturan. Jadi sebelum kita menggunakan modul servis ini, kita bisa melakukan ini ya, penggunaan status servis. Jadi status itu kita membuat berapa status pekerjaan itu, ada berapa status. Nanti kita bisa mengedit di pengaturan seperti itu ya. Langsung saja kita masuk di pengaturan. Oke, kemudian masuk di tab pertama ada status. Oke ya, status di sini ini contoh ya, servis masuk, ada sedang dikerjakan, selesai, sudah diambil. Nah, ini cancel, misalkan cancel sudah diambil, kita bisa menambahkan ya. Misalkan cancel sudah diambil. Oke, kemudian kita kasih warna, misalkan warnanya adalah kemerahan, misalnya seperti ya. Di sini kita kasih kemerahan. Nah, kalau cancel sudah diambil, berarti statusnya sudah selesai. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada biaya kalau memang tidak dikenakan biaya untuk pengecekan seperti itu. Jadi ketika cancel sudah diambil, berarti sudah produknya sudah diambil, sudah tidak ada di tempat bengkel kita seperti itu. Oke, kemudian di sini ada namanya menu perangkat. Ya, perangkat ini adalah jenis perangkat yang kita terima di bengkel kita. Contoh seperti CCTV, charger atau laptop, PC, printer, smartphone ya. Dan kita bisa menambahkan lagi, misalkan kita juga terima loh servis perangkatnya, perangkat apa? Misalkan perangkat mesin tik, misalkan ya, mesin tik.
Oke, terus kita simpan aja. Nah, mesin tik menambahkan di sini, seperti itu. Kemudian, bisa menambahkan perangkat yang lain, perangkat yang memang kita terima di bengkel kita untuk perbaikan, seperti itu. Kemudian di sini, model perangkat. Oke ya, di sini, perangkat dapat ditambahkan bersama dengan daftar periksa perbaikan. Oke ya. Jadi di model perangkat ini kita, ini ya, bisa menambahkan atau mengedit ya. Ini ada namanya edit ataupun hapus. Jadi misal kita menambahkan model lain ya, misalkan model, model name misalkan, yoga 260. Mereknya misalkan, misalkan mereknya apa, di sini Lenovo, adakah Lenovo? Nah, kalau nggak ada merek Lenovo, nah di sini ada merek Lenovo. Oke, perangkatnya apa? Perangkatnya misalkan laptop. Ya, terus kemudian kita bisa menambahkan daftar periksa. Ini kalau laptop Lenovo, seri Yoga 260, apa yang harus diperiksa? Misalkan yang pertama adalah formatnya seperti apa formatnya. Nah, seperti ini ya. Oke, item 1, item 2, item 3 dipisah dengan garis lurus ya. Misalkan pertama adalah touchscreen, terus speaker, terus keyboard, ya, dan yang lainnya. Jadi bisa ditambahkan sesuai formatnya seperti ini ya. Jadi nanti akan ada checklist seperti itu. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sampai di model perangkat. Oke ya, di model perangkat sudah. Kemudian di pengaturan perbaikan. Ya, pengaturan perbaikan di sini kita bisa menambahkan status default-nya ya. Di sini status default-nya apakah itu servis masuk atau servis menunggu antrian. Nah, jadi nanti ini default pekerjaan ketika itu pekerjaan masuk dianggap sebagai statusnya apa? Bisa sebagai servis masuk ya. Kemudian di sini ada awalan nomor lembar kerja. Di sini bisa diisi sesuai dengan nama bengkel saudara ya. Misalkan di sini contoh Wildan Service. Kita bisa kasih kode WS ya, WS strip sekian-sekian, nanti diikuti nomor nomor urut work ordernya seperti itu. Kemudian di sini ada default repair checklist ya. Di sini checklistnya bisa ditambahkan sesuai produk yang atau standar pelayanan yang ada di tempat Bapak, Ibu, Saudara semuanya ya. Kemudian konfigurasi produk. Di sini dengan format seperti ini ya, konfigurasi produk ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian masalah yang dilaporkan oleh pelanggan. Misalkan contoh misalkan ini ya, ini bisa nanti pilihan atau bisa diketik langsung ketika kita menerima produk ya, ketika produk itu masuk untuk di repair. Kemudian kondisi produk ini juga bisa ini ya, bisa disesuaikan. Kita bisa membuat yang sudah ada atau nanti kita bisa input dengan cara manual seperti itu ya. Kemudian di tanda terimanya bisa kita ngisi sesuai kebutuhan ya. Di sini syarat dan ketentuan perbaikan. Misalkan contoh di sini perbaikan yang tidak diambil. Nah, misalkan contoh barang yang tidak diambil dalam waktu 2 bulan, kami tidak bertanggung jawab. Terus kemudian kedua, kehilangan kerusakan akibat kebakaran dan bencana tidak menjadi tanggung jawab kami. Dan seterusnya sesuai syarat dan ketentuan perbaikan di tempat Bapak, Ibu, Saudara semuanya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada namanya PDF label ya. Nah, di sini berfungsi untuk mencetak label ya, mencetak label yang ditempel pada unit produk yang diservis di tempat kita. Jadi ketika kita membuatkan tanda terima, kemudian kita bisa membuat pinout di label unit seperti tersebut. Kemudian kita bisa atur di sini
Untuk format kertasnya, misalkan kalau kertas pakai kasir ya kertas 58 lebarnya atau mungkin lebar width-nya itu dengan satuan milimeter. Nah, ini bisa disesuaikan dengan ukuran kertasnya ya. Misalkan 58 atau mungkin 80 untuk kertas 80 mili ya. Height-nya bisa disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kemudian yang ditampilkan apa di tabel tersebut? Yang pertama bisa disesuaikan ya nama pelanggan atau customer phone, nah, atau customer address alamat pelanggannya di sini. Kemudian sales person-nya kamu tampilkan, kalau enggak tinggal uncheck. Nah, kemudian status. Nah, kemudian teknisi, problem sama email ya. Email atau nomor seri ini yang di print out di dalam label supaya nanti produk yang masuk di tempat kita itu sudah punya identitasnya di tempelan label tersebut, gitu ya. Kemudian kita update di sini ya. Oke, sampai di sini adalah settingan awal ketika menggunakan modul service. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.